Ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya. Oh, salah kata di sini ya. Tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Ini merupakan konsep apa? Ini sebenarnya sih memang ini pertanyaan teoritis ya. Ini istilah pengertian apa ya? Istilahnya konsep teori yang dikemukakan oleh seorang ahli tentang definisi sebuah konsep. Definisi tentang ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya. Gambarannya tuh gini, misal kita mengalami apa ya, oke, misalnya COVID-19 deh, pandemi COVID-19 ini membuat istilahnya kita kan udah punya nilai norma sebelumnya gitu ya. Terus akhirnya ketika terjadi pandemi COVID-19, kita tidak bisa menggunakan nilai norma yang ada. Artinya kalau nilai norma yang ada kan kita bebas bepergian, kita bebas beraktivitas tanpa dibatasi. Ya. Nah, ketika COVID terjadilah ketidakserasian fungsi antara nilai norma yang ada dengan kehidupan yang berjalan. Maka harus dilakukan sebuah perubahan sosial untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Maka ini menjelaskan konsep perubahan. Ya, jawabannya yang A. Kita lanjutkan yang B. Difusi budaya. Difusi budaya adalah proses penyebaran sebuah kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, yang sekarang deh di era globalisasi ini ada penetrasi budaya, ada difusi budaya dalam bentuk masuknya misalnya budaya K-pop menjadi budaya universal. Budaya universal itu artinya budaya yang dianut oleh banyak negara atau oleh banyak kelompok masyarakat, bukan hanya si orang Koreanya aja. Buktinya orang Indonesia penggemar K-pop, orang Malaysia, orang Jepang, misalnya orang Eropa, misalnya orang Amerika sekalipun menggemari K-pop. Maka di sini sudah terjadi sebuah penetrasi budaya yang dilakukan oleh artis-artis Korea ke seluruh dunia. Yang seperti itu adalah difusi. Ya, penyebarannya bisa caranya macam-macam, bisa lewat media, internet, ya, media televisi, dan media-media lainnya, terutama adalah media komunikasi dan informasi. Oke, dari sini akhirnya tersebar kan. Nah, cara penyebarannya itu ada dua. Bisa dengan cara penetrasi damai, dengan cara kita yang akan meniru kebudayaan milik masyarakat lain, itu secara sadar, secara sukarela melakukan itu. Secara sukarela mengambil atau mengadopsi kebudayaan milik orang lain. Itu namanya penetrasi damai. Nah, kalau yang tadi K-pop, menurut kalian penetrasi damai atau paksaan? Kalau paksaan berarti kita suka tidak suka, kita dipaksa untuk mengikuti kebudayaan masyarakat luar tersebut. Nah, kalau yang K-pop menurut kalian pasifik atau violence? Yang mana? Pasifik. Iya, karena kita yang memutuskan ya, kita yang memilih untuk menyukai atau tidak menyukai jenis kebudayaan tersebut. Oke, betul. Kalau yang violence, contohnya apa? Misalnya penjajahan.
saat penjajahan Belanda kita dipaksa menggunakan bahasa Belanda, sehingga dalam bahasa Indonesia banyak terpengaruh oleh bahasa Belanda. Begitu juga dengan penjajah-penjajah yang lain. Kalau masa Jepang pengaruhnya akhirnya sistem pemerintahan. Bukan sistem pemerintahan. Iya benar, sistem pemerintahan apa? Lebih ke struktur apa namanya ya, pengorganisasian dari level paling kecil ke level paling tinggi. Birokrasi ya. Lebih ke pengaruh Jepang itu di birokrasi. Susunan birokrasi mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati atau wali kota, gubernur, itu adalah bentukan pada masa Jepang. Kalau masa Belanda beda lagi. Nah, pengaruh yang paling besar ternyata di masanya Jepang. Oke, kemudian korupsi. Sebenarnya bisa dibilang korupsi itu adalah sebuah penetrasi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ya pada awalnya mungkin karena keterpaksaan, karena keterbatasan sumber daya akibat dieksploitasi oleh penjajah, akhirnya para bupati melakukan tindakan korupsi. Tetapi tindakan itu lebih ke jatuhnya pasifik karena kita yang menentukan apakah kita mau melakukan korupsi atau tidak. C. Enkulturasi budaya. Nah, ini maknanya adalah proses belajar budaya. Kayak kamu di sini mungkin ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Bali, ada yang orang Dayak, orang Sasak, dan lain semacamnya. Pada awalnya kalian sama sekali tidak mengerti nilai-nilai budaya yang ada. Nah, kalau kalian fasih menggunakan bahasa daerah kalian, tentu itu karena kalian diajarkan oleh agen sosialisasi. Bisa saja orang tua kalian atau yang lain. Nah, berarti di sini kalian belajar. Ya, belajar mengenai kebudayaan suku bangsa kalian sendiri. Nah, itu adalah proses enkulturasi, di mana seseorang akan berusaha untuk menggabungkan atau mengakulturasikan budayanya sekaligus menginternalisasikan atau melekatkan kebudayaannya dengan sangat kuat ke dalam dirinya sehingga menjadi bagian dari kepribadian si orang tersebut. Oke. Kemudian yang D, konflik sosial. Ini adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau kelompok orang berusaha mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang E, infiltrasi sosial, yakni suatu proses penyusupan nilai-nilai sosial yang berasal dari luar nilai masyarakat. Nah, misalnya gimana, Nak? Itu kalau penyusupan berarti secara diam-diam ya nilai itu masuk dan pada akhirnya perlahan-lahan nilai tersebut mampu mengubah nilai yang tadinya sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, contohnya apa ya? Biasanya proses penyusupan tuh bisa budaya ya, kalau K-pop tadi kan karena masif, karena terang benderang, berarti dia bukan penyusupan ya. Misalnya penyusupan ideologi. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ideologi komunisme bangkit menyusup ke masyarakat Indonesia gitu kan. Sekarang nilai-nilai komunisme kayak muncul lagi. Nah, itu karena dia sembunyi-sembunyi atau diam-diam, makanya pro dan kontra. Ada yang bilang ya bangkit, tapi ada yang nggak percaya, enggak karena tidak menyadari. Nah, infiltrasi seperti itu, proses penyusupan suatu nilai kebudayaan secara diam-diam sehingga tanpa disadari oleh masyarakatnya. Oke, ini sudah. Kita ke soal berikutnya, nomor 53. Timak UI 2016. Oke, menurut kamu jawabannya yang mana? Saya minta tolong ke tadi Michelle, Clarissa,
Gabriela Raina. Kamu panggilannya apa? Clarissa, Kak. Oke, Clarissa, menurut kamu jawabannya yang mana? Boleh balik ke soalnya lagi nggak? Boleh. Nih. Pendidikan. Pendidikan, yes, good, betul sekali. Jawabannya pendidikan. Kenapa? Karena tertera jelas di situ melanjutkan sekolah ke luar negeri. Ya, kita bahas materinya dulu karena tadi mobilitas sudah, maka kita langsung bahas ke saluran mobilitas saja. Menurut Pitirim Sorokin, saluran mobilitas itu ada 6. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan seperti yang diilustrasi soal. Nah, lembaga pendidikan ini oleh para ahli sosiologi disebut sebagai social elevator. Kenapa? Karena lembaga pendidikan adalah saluran yang paling efektif untuk menaikkan status atau derajat seseorang. Kalau dia memperjuangkan pendidikan udah otomatis, artinya kalau dia menyelesaikan pendidikannya pada level yang lebih tinggi, udah otomatis dia naik status, naik kedudukan, dan yang kedua, manfaat atau dampak dari kenaikan tingkat pendidikan ini akan berpengaruh besar juga bagi kehidupan orang tersebut. Bisa memperoleh masa depan yang lebih cerah, bisa memperoleh penghidupan yang lebih layak, dan bisa juga mendapatkan istilahnya profesi-profesi yang diinginkan. Oke, itu pengertian sosial elevator, mewujudkan keinginan atau otomatis memperbaiki nasib. Lanjut ke organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi adalah salah satu saluran mobilitas sosial yang mampu menaikkan derajat atau status seseorang. Contohnya bisa melalui kepemilikan harta atau kepemilikan uang. Dengan dia bisa memperbanyak harta yang dimilikinya, otomatis dia bisa naik ke status sosial yang lebih tinggi. Terus kemudian yang kedua, bisa juga kedudukan dalam pekerjaan atau jabatan dalam pekerjaan, itu juga merupakan organisasi ekonomi. Oke, yang ketiga lembaga keluarga. Nah, saluran mobilitas itu kan berarti wadah ya, wadah atau sarana seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, kalau keluarga berarti dia bisa melakukan pergerakannya melalui adanya sebuah pernikahan. Misal kita menikah atau saya menikah dengan seorang pengusaha yang kaya raya. Terus mengangkat derajat keluarga saya ini dari yang tadinya keluarga biasa-biasa aja atau keluarga menengah, lalu menjadi keluarga yang kaya raya. Nah, ini berarti naiknya kedudukan saya melalui lembaga keluarga, yakni pernikahan atau perkawinan. Ataupun dengan pengangkatan anak. Oh, berarti si anak itu statusnya dari yang tadinya yatim piatu, tidak punya orang tua, tinggal di panti, menjadi punya status baru, yaitu keluarga baru. Lalu lembaga keagamaan. Nah, di sini wabil khusus adalah pemuka agama yang memiliki peran sebagai panutan sehingga muncul sikap memandang lebih tinggi ya, atau menganggap derajat mereka lebih tinggi, kayak kiai, pendeta, biksu, itu lebih kita hormati dibandingkan umat beragama pada umumnya yang dianggap pengetahuan agamanya awam atau minim. Oke, lalu angkatan bersenjata. Nah, melalui angkatan bersenjata ini ada kepangkatan
ada posisi-posisi yang memang sengaja disediakan untuk diisi oleh prajurit-prajurit bersenjata tersebut, ya. Lalu yang terakhir organisasi politik. Nah, ini juga sama, salurannya melalui pemilu untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan melalui partai politik. Nah, ini betul ya.